Secara keseluruhan, artikel-artikel yang disajikan dalam buku ini menggambarkan diskusi yang terjadi dalam proses perumusan sebuah kebijakan, analisis dari sisi teori, ekonomi makro, praktik-praktik yang berlaku umum, hingga analisis data mikro dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Suharyadi. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana pada Institut Setiani. Kali ini saya ingin meresumsi sebuah buku. Bukunya adalah seri analisis kebijakan fiskal yang berjudul Kebijakan Perpajakan, Optimalisasi Insentif, dan Kesinambungan Fiskal. Buku ini terbitan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2018 dan merupakan buah pemikiran dari para peneliti dan pegawai Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal. Terdiri dari 2 bagian dan 249 halaman. Mari kita simak resumenya. Salah satu tantangan utama pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara saat ini adalah penghimpunan pendapatan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak. Rendahnya tax ratio menunjukkan bahwa pemerintah masih harus bekerja keras meningkatkan kemampuan penghimpunan penerimaan negara melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan perumusan kebijakan yang tepat. Perumusan suatu kebijakan yang kredibel haruslah berdasarkan hasil pengkajian, penelitian, atau research-based policy, dan proses public hearing melalui diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan dan akademisi. Selanjutnya, kebijakan disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada publik untuk memastikan partisipasi aktif seluruh elemen yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Sebagai pengelola keuangan negara, Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal berupaya merumuskan kebijakan fiskal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Manfaat pertumbuhan ekonomi saat ini selayaknya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan generasi yang akan datang. Karena itu, buku ini mencoba merangkum berbagai gagasan dan kajian yang menjadi dasar perumusan kebijakan perpajakan yang mampu menjaga kelangsungan fiskal. Artikel dalam buku ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama membahas aspek perpajakan sumber daya alam, dalam hal ini industri ekstraktif khususnya minyak dan gas bumi serta mineral batu bara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya minyak, gas bumi, dan mineral, Indonesia perlu merumuskan strategi kebijakan fiskal yang tepat bagi industri ekstraktif agar terhindar dari fenomena resource curse yang seringkali dialami negara-negara yang kaya akan sumber daya alam namun gagal dalam mengelolanya. Sumber daya alam yang semestinya merupakan anugerah, sebaliknya menjadi bencana. Sumber daya alam berlimpah semestinya menjadi modal pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup, justru menjadi sumber peperangan, kemerosotan kualitas hidup, menciptakan pengangguran, dan melahirkan kemiskinan. Selanjutnya, bagian kedua membahas aspek perpajakan secara umum, menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam proses perumusan kebijakan fiskal. Langkah pemerintah merumuskan kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan daya saing, menurunkan ketimpangan dan mendorong daya beli, kesemuanya tetap dengan meminimalisasi resiko hilangnya pendapatan negara karena pemberian insentif fiskal yang tidak efektif. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi dapat terus didorong supaya Indonesia keluar dari middle income trap menuju negara maju. Namun di saat yang sama tetap mengupayakan peningkatan tax ratio agar defisit anggaran dapat terjaga pada tingkat yang aman. Artikel pada bagian pertama menyajikan gambaran, gagasan, dan rekomendasi kebijakan yang diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, bukan hanya dari sisi penerimaan negara, tapi juga kelangsungan pemanfaatan sumber daya tersebut hingga generasi yang akan datang. Analisis sektor ekstraktif pertambangan di Indonesia dielaborasi menggunakan model input-output untuk memberikan gambaran umum ekonomi sektor tersebut yang tentunya diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan. 2 artikel terkait pembajakan industri ekstraktif juga dikupas pada bagian ini. Yang
Yang pertama, membandingkan rezim pemajakan industri ekstraktif di Australia, Tiongkok, dan Indonesia. Artikel kedua membedah klausul branch profit tax dalam tax treaty yang akan diaplikasikan pada pelaksanaan kontrak karya kerjasama migas. Kedua artikel tersebut mencoba memberikan gambaran tentang praktik perpajakan industri ekstraktif di negara lain agar kita dapat mengadaptasi kebijakan-kebijakan yang dapat mengoptimalkan keuntungan bagi negara. Pada bagian ini berisi gagasan kebijakan baru. Yang pertama terkait pengenaan cukai pada batu bara sebagai upaya pemajakan terhadap eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh polusi batu bara. Selain berdampak positif bagi penerimaan negara, kebijakan ini juga diharapkan menjadi bentuk insentif fiskal bagi sumber energi terbarukan. Gagasan kedua terkait pemberian insentif fiskal fiskal bagi Sovereign Wealth Fund atau SWF. Dana abadi SWF yang umumnya bersumber dari minyak bumi ini dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi Indonesia dalam menggerakkan ekonomi di berbagai bidang, terutama sektor infrastruktur yang saat ini menjadi prioritas pemerintah. Penulis mencoba menganalisis gagasan pemberian insentif fiskal bagi SWF dengan mempertimbangkan asas resiprositas agar SWF Indonesia juga dapat menikmati fasilitas serupa sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan generasi mendatang. Pada bagian kedua, analisis yang disajikan cukup beragam. Isu pertama pada bagian ini adalah analisis kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura dalam hubungannya dengan wacana perubahan beberapa klausul tax treaty antara kedua negara. Analisis keekonomian perlu dilakukan secara mendalam, mengingat Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dan tingginya keterikatan baik secara geografis, ekonomi, dan politik di antara keduanya. Selanjutnya, bagian kedua buku ini mencoba menganalisis kebijakan yang bersifat insentif maupun disinsentif dalam hal perpajakan untuk tujuan tertentu. Kalkulasi pro dan kontra dari kebijakan tersebut merupakan bahan pertimbangan agar kebijakan yang direkomendasikan memberikan kontribusi optimal bagi negara. Artikel terkait disinsentif menimbang resiko dari suatu kebijakan pengenaan pajak atas laba ditahan perusahaan. Penerapan kebijakan ini tentunya memiliki dampak positif bagi penghindaran pajak, namun di sisi lain berpotensi menurunkan kemampuan ekspansi perusahaan sehingga penerapannya perlu diperhitungkan secara matang. Dalam artikel selanjutnya, mengelaborasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dapat digunakan sebagai instrumen fiskal yang mampu mendorong pemerataan pendapatan melalui progresivitas pajak, namun tetap mendukung kontribusi dunia usaha dalam perekonomian. Dari sisi kebijakan yang sifatnya insentif, mengulas perbandingan perlakuan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas ekspor jasa antara beberapa negara di ASEAN. Hal ini dilakukan untuk menjawab tuntutan kepada pemerintah agar Indonesia memperluas pengenaan PPN atas ekspor jasa dengan tarif 0%, agar ekspor jasa Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain khususnya ASEAN. Berikutnya mengupas wacana pemberian insentif fiskal untuk yacht atau kapal pesiar. Penulis mencoba melakukan analisis SWOT atas wacana kebijakan tersebut agar pemberian insentif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tapi tidak mengkhianati prinsip keadilan pajak. Yang kedua ditutup dengan artikel tentang penerbitan laporan belanja perpajakan atau Tax Expenditure Report yang mulai dilakukan oleh Indonesia sejak 2018. Penulis mengelaborasi sejarah perkembangan penerbitan laporan ini di berbagai negara dan aplikasinya di Indonesia. Laporan belanja perpajakan menjadi dokumen penting untuk mengadministrasikan bentuk penerapan perpajakan yang sifatnya khusus, termasuk di dalamnya insentif perpajakan. Terbitnya laporan ini merupakan salah satu bentuk transparansi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah agar pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara akuntabel. Secara keseluruhan, artikel-artikel yang disajikan dalam buku ini menggambarkan diskusi yang terjadi dalam proses perumusan sebuah kebijakan. Analisis dari sisi teori, ekonomi makro, praktik-praktik yang berlaku umum, hingga analisis data mikro dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa hasil pemikiran para peneliti dari Pegawai Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
Badan kebijakan fiskal ini tentu dapat memperkaya diskusi perusahaan kebijakan publik di tanah air dan menjadi sumber rujukan bagi para mahasiswa dan akademisi, serta sumber informasi bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Terima kasih sudah menyimak resume buku ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya Suharyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.